kita bicara rekam jejak, ya baik itu pencapaian-pencapaian dalam posisi calon presiden dan wakil presiden dalam kapasitas mereka di posisi sebelumnya, dalam jabatan kepemimpinan sebelumnya. Pak Ganjar Pranowo yang dianggap tepat untuk memimpin bangsa ini, meneruskan pembangunan yang sudah sangat baik dan masif dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Ini kami yang di luar negeri nih, yang berjarak dengan Indonesia, justru kita bisa melihat lebih jernih, gitu, dan kita sudah menyatakan pilihan kita. Izinkan kami, para diaspora yang berada di luar negeri ini, untuk juga bisa berkontribusi seluas-luasnya demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Via Konibili. Tribuners, jelang pemilu 2024, saat ini setelah penetapan oleh KPU terkait dengan pasangan Capres dan Cawapres, pastinya sudah banyak yang memberikan dukungan untuk para Capres dan Cawapres. Ada 3 ya Tribuners ya, sesuai dengan penetapan dari KPU, yakni pasangan Ganjar Mahfud, kemudian pasangan Prabowo Gibran, dan juga ada pasangan Anies Caimin. Nanti malam juga akan dilakukan proses pemilihan nomor urut terhadap masing-masing Capres dan Cawapres. Nah, sekarang Tribuners, jelang pemilihan nomor urut, pengundian nomor urut, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan para pendukung Ganjar yang ada di Australia nih Tribuners ya. Jadi mereka sudah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar dari nama grupnya adalah Australia for Ganjar. Kita bakal ngobrol bersama dengan Ketua Umumnya, Ketua Umum Australia for Ganjar, yakni Bapak Anton Tobing yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Pak Anton. Selamat sore Mbak Via, apa kabar? Kabar baik Pak, bagaimana kabar di Australia? Baik, cuaca kurang menentu di Victoria sini, tapi umumnya baiklah. Begitu. Oke, kita mendengar informasi Pak mengenai Australia for Ganjar yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud ya Pak ya, berarti ini Betul. Pasangan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Boleh Pak dijelaskan alasan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Mahfud? Oke, singkat saja sebenarnya Australia for Ganjar ini bagian dari yang lebih luas lagi, yaitu World for Ganjar, di mana ada USA for Ganjar, Canada for Ganjar, Europe for Ganjar, dan Australia tentunya ada Australia for Ganjar. Kalau mengenai alasan kenapa kami memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu ada beberapa alasan. Ya, tapi yang paling mendasar adalah kita bicara track record, kita bicara rekam jejak, ya baik itu pencapaian-pencapaian dalam posisi calon presiden dan wakil presiden dalam kapasitas mereka di posisi sebelumnya, dalam jabatan kepemimpinan sebelumnya, maupun semacam review atau evaluasi. Jangan sampai kita nggak kurang berhati-hati dalam memilih pemimpin bangsa ini dengan track record yang bukan kurang baik ya, sangat tidak baik. Tapi tentu saja ada perdebatan mana buktinya dan segala macam. Tapi kita nggak mau berangkat dari masalah. Apakah orang yang punya permasalahan di masa lalunya, maupun orang yang ikut serta dalam kontestasi ini memulainya dengan masalah. Itu intinya, kita mau problem free lah. Negara ini terlalu sekian ratus juta, 280 juta dipertaruhkan hanya untuk kepentingan sesaat. Rasanya kok terlalu, menurut saya nggak bijak begitu ya. Menurut kami, begitu, kurang bijak. Siap Pak Anton. Ini sejak kapan sih Pak dukungannya Pak? Apakah baru-baru ini setelah Mahfud ikut bergabung untuk Ganjar atau sebelumnya? Jadi sebelumnya begini, di dinamika, katakanlah dinamika politik di Australia, dan terutama tempat kami bermukim di Victoria dan Melbourne, itu dukungan itu sudah mulai dari teman-teman yang mendahului, bahkan sebelum Pak Ganjar ini diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi waktu itu sudah ada yang
bukan mendahului, tapi mereka menyampaikan aspirasinya, keinginannya, bahwa mereka melihat sosok saat itu sebelum ada Mahfud ya, bahwa itu sosok Pak Ganjar Pranowo lah yang dianggap tepat untuk memimpin bangsa ini, meneruskan pembangunan yang sudah sangat baik dan masif dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Nah, bergulir dengan seiring waktu, dari ada teman-teman kami sendiri, ada yang ikut dalam partai A, partai B, ya, kita sebut aja langsung lah ya, ada yang di PDI Perjuangan, ada yang di PSI, ada teman-teman yang dari, saya nggak melihat di sini ada yang resmi ya, dari partai-partai lain gitu. Tapi dari dua partai ini aja, kita saat itu bersinergi gitu loh. Maksudnya apalagi terutama sejak PDIP mendeklarasikan dan PSI saat itu belum menentukan pilihan, kita terus kerjasama, kita sebarkan berita-berita tentang Ganjar saat itu ya, bukan dalam bentuk kampanye, tapi movementnya itu sudah mulai sejak bahkan menjelang akhir COVID gitu loh kira-kira. Tapi ini baru terrealisasi dalam bentuk gerakan deklarasi segala macam itu justru setelah pandemi selesai, di Victoria dinyatakan selesai, dan makin mengerucut dengan Pak Ganjar diusung oleh beberapa partai pendukung, walaupun saat itu PSI masih belum menentukan pendapat dan akhirnya bukan agak berbeda, memang berbeda, tapi kita udah di sini udah keburu jatuh cinta sama Pak Ganjar, gitu loh. Apalagi terakhir ini tentunya dengan saat Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud MD yang sudah beberapa kali ke Melbourne dan kami sudah ngobrol-ngobrol pribadi juga gitu waktu beliau masih dalam kapasitas menteri waktu itu ya, dan sekarang mungkin malah sulit kan sih, begitu kira-kira. Oke, ini berarti sudah seberapa besar Pak eskalasinya terkait dengan Australia for Ganjar, Pak? Ini untuk Australia for Ganjar itu sebenarnya lebih ke arah hub ya, ke arah hub dari atau tempat urun rembuknya beberapa organisasi relawan yang lain yang juga mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ada beberapa misalnya kayak Jarwo Center itu juga masuk dalamnya, lalu ada Ganjaris, lalu ada yang kecil-kecil yang namanya mungkin gaungnya nggak sebesar apa yang sebagaimana terdengar di Indonesia ya, tapi kita lebih ke arah konsolidasi kegiatan, konsolidasi dukungan, apapun kita lakukan sama-sama, kita tidak memandang dari organ relawan mana, karena misi kita cuma satu, menangkan Pak Ganjar, menangkan Pak Mahfud. Betul. Nah, kalau dari segi mungkin dari segi peserta, sebagaimana umumnya di luar negeri, kita nggak akan bisa bikin misalnya sampai ratusan atau ribuan massa gitu. Dan sekarang kebetulan bukan mass modelnya lagi seperti itu, mungkin lebih banyak di media sosial. Beberapa rekan-rekan kita juga aktif di media sosial. Dan yang deklarasi ini lebih ke arah menyampaikan pesan sebenarnya. Orangnya mungkin cuma 50, 60, 70, 100 maksimum. Pernyataannya jelas, tapi gaungnya itu yang mau disampaikan. Ini kami yang di luar negeri nih, yang berjarak dengan Indonesia, yang nggak serta-merta terlalu terlibat dalam hiruk-pikuknya, jadi noise-nya lebih sedikit, kecuali kalau aktif di media sosial dan WA group misalnya ya. Justru kita bisa melihat lebih jernih, gitu, dan kita sudah menyatakan pilihan kita dan sebab mengapa kami memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu kira-kira. Oke, siap Pak Anton. Berarti ini nanti program-programnya akan lebih dimaksimalkan di media sosial ya? Karena tadi Bapak juga bilang dari eskalasi jumlah para pendukungnya, kemudian juga mungkin ini terbatas masalah wilayah kali ya, karena ini kan tersebar di beberapa titik juga kan, tadi ada hub-hubnya sendiri. Nah, jadi akan dimaksimalin di media sosial. Berarti ini akan ini dong Pak, nggak cuma untuk menyasar para pemilih di Australia aja dong kalau misalnya udah megang di sosial media Pak. Kita lebih ke arah spill ya, misalnya kayak kemarin waktu ada deklarasi itu pun
itu masuk di WhatsApp grup mana-mana, dan pesan kita yang utama, tagline kita yang kita adakan adalah apapun partainya, pilihannya tetap Ganjar Mahfud. Itu tagline yang kita gaungkan kemana-mana, baik terutama di grup-grup WhatsApp ya, di mana di beberapa grup WhatsApp pun ada kadang-kadang dari teman-teman dari tanda kutip kubu yang lain, kubu yang berseberangan, tapi pesan tetap sama, dan itu yang sudah dibuktikan oleh teman-teman di sini, bahwa biarpun partainya berbeda, biarpun organisasinya berbeda, pilihannya tetap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu pesan utamanya. Oke, siap Pak. Nah, ini lanjut lagi Pak. Tadi kan Bapak cerita kalau misalnya ini dari beberapa komunitas-komunitas juga, dari beberapa dukungan-dukungan juga yang kemudian akhirnya berlabuh kepada Ganjar ya Pak. Ya tadi juga Bapak sempat menyebut kalau misalnya sebelumnya ada anggota dari yang dulunya mendukung PSI, kemudian sekarang mendukung Ganjar, di mana PSI saat ini mendukung Pak Prabowo gitu ya Pak ya. Ini apakah masih akan terus menarik anggota-anggota lainnya Pak? Gimana trik-triknya Pak untuk terus mengumpulkan? Dan mungkin bisa dijelaskan juga Pak targetnya nih Pak. Ada berapa orang mungkin WNI yang sekarang ada di Australia dan targetnya sendiri dari tim Australia for Ganjar, Pak? Saat ini penduduk, terutama saya nggak bisa data ekspertnya, kebetulan bukan Australia keseluruhannya, karena tim di Sydney punya tugasnya sendiri, walaupun kami saling berkoordinasi. Untuk Victoria sendiri ada sekitar 17 ribuan warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia, sekitar 12.300 yang punya hak pilih, ya. Jadi sasaran kita memang lebih banyak ke arah edukasi. Di sini profilnya Victoria umumnya atau Australia pada khususnya, mereka pilihan kita itu seperti zaman Pak Jokowi misalnya, pilihannya itu yang milih Pak Jokowi itu sekitar 80-90% gitu. Nah, cuma sekarang masalahnya kan agak berbeda, karena ada bukan drama Korea ya, drama Indonesia yang terjadi belakangan ini gitu ya. Mungkin kita lebih pesan kita satu tadi itu, caranya adalah dengan memberikan edukasi yang baik gitu loh, memberikan edukasi yang baik. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri justru lupa dengan apa itu, dengan sejarah masa lalu. Bukan kita mau membuka-buka borok yang lama, tapi ada yang namanya replikasi ya. Kalau pattern behavior itu sudah berulang-ulang, probability-nya, kemungkinan besarnya ke depan peristiwa yang sama atau behavior yang sama itu bisa ditujukan juga. Dan ini yang menjadi pelajaran penting gitu loh, karena umumnya apalagi Victoria yang dikenal orang Indonesia pun kritis-kritis ya, menteri bisa digini-giniin di sini gitu loh. Kalau datang gitu ya, kita itu lebih ngajak orang itu untuk berpikir kritis. Jadi sasarannya satu itu tadi, it's no matter what your party is, partai pilihan Anda, cobalah kritis, evaluasi, dan ya tentunya di diskusi-diskusi WhatsApp kita mulai kasih argumen ya, kenapa mesti berhati-hati gitu ya. Kalau dibilang poin-poinnya terlalu banyak lah. Mungkin Mbak Fia sendiri kalau ikutan grup WhatsApp kan ada dari mana-mana gitu kan, dan kita mesti belajar juga misalnya sharing gitu, jadi jangan sampai yang hoax itu masuk. Jadi benar-benar kita mau pure, kita mau orang-orang tuh memilih mereka ya dengan hati nurani, itu penting, tapi itu tadi kritisi, belajar mengkritisi apa yang terjadi, evaluasi, jadi baru dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Karena terus terang dengan alasan-alasan sentimental juga ada di sini gitu kan, karena Mbak Grace pernah ke sini misalnya kan, jadi banyak yang udah foto-foto misalnya, temenan dan segala macam, lalu ikut partai, ikut PSI misalnya. Atau saya sendiri punya teman di grup SMA, katakan punya teman-teman di partai sana sini. Bagi kita debat tuh biasa. Bahkan kita kalau di apa ya, kita di grup itu kita biasa, enggak bro, pilihan gua gitu. Ya kita bilang oke, monggo silakan. Tapi tetap kita kedepankan etika berpolitik gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak jadi wacana doang gitu ya, nggak hanya menjadi wacana semata, bahwa ternyata politik itu juga bisa
untuk memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Itu yang kaitannya dengan pernyataan saya sebelumnya, agak berat, terutama buat kami, untuk memilih calon yang punya masalah masa lalu, yang still question mark, karena kan tadi saya bilang ada perdebatan, itu belum terbukti lah, orangnya toh ternyata malah jadi temennya lah sekarang, macam itu. Atau kita was-was dengan orang-orang yang misalnya mulai prosesnya sudah bermasalah. Itu terus yang kita gaungkan, kritisi cara berpikir, ya, cara berpikir harus kritis, jangan serta-merta telan gitu, lebih ke arah edukasi itu, karena kalau kita ngomong pasang baliho, nggak sanggup juga ya, dan bukan ranahnya di Australia katakanlah begitu, untuk pasang-pasang baliho dan seterusnya, tapi kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan, penyampaian informasi itu harus tetap disampaikan gitu loh. Apalagi kita waktu itu juga sangat beruntung dengan hadirnya rekan Adiana Pitupulu yang juga memberikan insight gitu ya, walaupun materinya dikatakan untuk confidential, dan saya akan tetap menjaganya demikian walaupun dalam forum ini, walaupun dalam pembicaraan ini. Tapi yang saya mau bilang adalah kita tidak lepas dari apa yang informasi yang A1 adalah informasi yang bersih. Itu jadi mencoba sedapat mungkin penyampaian informasi jangan bias, jangan kotor, jangan cuma sekedar menjelek-jelekan. Begitu kira-kira Mbak Tia. Oke, siap Pak Anton. Dan tadi Bapak juga dibilang kalau misalnya udah sempat ya Pak ya bertemu dengan Pak Mahfud MD. Dalam pertemuan tersebut, itu berarti sebelum ya Pak ya, sebelum ditetapkan sebagai cawapres Ganjar ya Pak ya? Ya, jadi gini, mengenai Pak Mahfud itu memang sudah beberapa kali, ya, terutama dalam waktu itu dalam Pekan Pancasila kalau nggak salah ya, itu sudah hadir. Lalu dalam beberapa kesempatan, karena saya lupa itu sebenarnya acaranya apa gitu, karena kebetulan kalau kami kayak ketemu itu informal aja, selain tentunya acara formal saat di kantor perwakilan di sini, juga acara informal untuk ngobrol-ngobrol, karena ada semacam hubungan pribadi dengan baik Pak Mahfud ya, maupun dengan teman-teman lain yang dalam katakanlah dalam kancah politik, tapi justru pembicaraan jadi lebih enak gitu loh. Jadi karena itu mungkin dari segi personality kami sendiri udah nggak masalah gitu, karena Pak Ganjar juga udah tersampaikan berarti ya Pak ya saat itu ya Pak ya. Iya, terutama mengenai masalah diaspora, kan banyak isu-isu mengenai masyarakat diaspora di luar negeri, keluarga ganda dan segala macam. Jadi teman-teman di sini kalau curhat tuh ya langsung aja gitu pada curhat ke Pak Mahfud saat itu, yang kebetulan memang pakar juga dalam bidang hukum ya. Menarik mendengar ulasan beliau gitu kira-kira. Oke, siap Pak Anton. Terkait dengan harapannya sendiri Pak buat pasangan Ganjar maupun Mahfud sebagai cawapresnya terkait dengan diaspora, kehidupan WNI di luar negeri, ini apa aja Pak masukan-masukannya atau saran-sarannya yang ingin di-highlight dari Australia for Ganjar untuk pasangan yang Australia for Ganjar dukung Pak? Ini sebenarnya agak klasik ya, isunya mengenai masalah kewarganegaraan ganda ya, atau yang sampai sekarang masih terus terkatung-katung di prolegnas, masih terkatung-katung dalam pembahasan di DPR. Saya sendiri bukan berlatar belakang hukum, saya cuma bisa mengerti kalau teman-teman sedang diskusi itu, dan saya dengar sedikit-sedikit begitu. Tapi begini, izinkan, yang terutama adalah izinkan kami, para diaspora yang berada di luar negeri ini, untuk juga bisa berkontribusi seluas-luasnya demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai bersama ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bagaimanapun disitulah akan kami berada ya, akan kami sesungguhnya, dan kami yang di luar negeri ini, walaupun melihat dari jauh, gini bilangnya, kita melihat hal-hal baik yang di luar negeri, misalnya sopan santun, sistem perpajakan, sistem kesejahteraan sosial. Rasanya kadang-kadang pengen juga gitu ikut akad bicara. Kadang-kadang bisa begitu dong, gitu ya. Untuk jaminan sosial bisa seperti ini, untuk pelayanan kesehatan bisa seperti itu, lalu lintas begini begitu segala macam. Kita bukan dalam setas mengambil keputusan, tapi minimal bisa punya teman gitu, untuk ngobrol di
di Jakarta atau nanti di manapun ibu kotanya untuk bisa menyampaikan ada benchmark begini gimana kita bisa buat Indonesia lebih baik lagi. Dan kami menaruh harapan kepada Pak Ganjar yang sudah beberapa kali sebenarnya ikut dalam Zoom seminar kita juga, ya, maupun Pak Mahfud yang sudah ketemu langsung gitu loh. Jadi saya rasa dari sini mungkin komunikasinya bisa cair gitu loh, nggak, walaupun nanti tentunya kalau mereka sudah dalam jabatannya masing-masing, harapan kami begitu ya, tentunya minimal kita punya tetap ajang untuk bisa saling tegur, bisa saling ngobrol-ngobrol bagaimana kita bisa, kalau kita bandingkan dengan negara di mana kami tinggal, mungkin teman-teman di Amerika punya feedback sendiri, teman-teman di Eropa punya feedback sendiri, bagaimana kami ini juga bisa diberi tempat untuk berkontribusi. Gitu loh. Oke. Siap, Pak. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan, Pak, saat ini udah rame nih baliho-baliho, kemudian poster-poster, kaos gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya di Australia sendiri gimana, Pak, sekarang, Pak? Karena kan mungkin banyak juga pendukung-pendukung dari pasangan lain ya, Pak ya. Mengingat banyak kayak jumlah WNI juga, Pak, yang ada di, kalau Pak Anton kan di Victoria ya, Pak ya. Nah, ini gimana, ya, Pak? Betul. Apakah juga terlihat euforianya di sana, Pak? Atau ramenya di grup WhatsApp aja, Pak? Kalau dari terutama kaos ya, kaos di sini baru datang habis begitu ya. Dan tadi kemarin ini kebetulan saya ada baru ketemu juga dari grup WA, ternyata ada teman sesama alma mater yang ada di tim pemenangan nasional, dan kebetulan setelah tanya jawab malah dia bilang malah mau nawarin gitu ya. Tapi kalau baliho-baliho, kita dari dulu memang nggak ada baliho-baliho, tapi yang namanya spanduk-spanduk kita udah siapin, kita kerjasama dengan teman-teman dari Jakarta, kerjasama dengan teman dari Amerika, ada yang teman dari Amerika, nanti saya ngomong dengan teman saya di Indonesia, titip temanmu yang mau datang ke Australia segala macam gitu loh. Atau misalnya ada teman-teman yang misalnya orang tuanya mau jadi caleg gitu ya, atau dititipin ke temennya lagi yang saya nggak kenal gitu, yang kami nggak kenal gitu loh. Atau ada kebetulan teman juga yang memang yang dia tahu saya ada di sini, kebetulan dia dari Dapil Jakarta 2 luar negeri, yang sempat jadi penyanyi juga, tahu ya kira-kira, itu dikirim juga, walaupun nggak lewat dia, tapi kirim lewat channel-channel atau sampai aja. Jadi hal itu ada. Keramaian seperti itu ada, tapi nggak seramai seperti di Indonesia. Yeah. Tapi gaungnya itu dia cuma bisa di above the line ya, atau below the line agak susah. Oke, siap Pak Anton. Terakhir nih Pak, nanti malam kita akan melakukan pengundian nomor urut Capres dan Cawapres ya Pak ya di KPU. Acaranya masih berlangsung sekitar pukul 7:30 gitu, informasi terakhir yang kami dapatkan. Kalau tim dari Australia for Ganjar nih targetnya nomor berapa Pak? 1, 2, atau 3 Pak? Ini pertanyaan menarik ini ya. Ini pertanyaan menarik. Tapi kalau saya lihat sih bukan soal 1, 2, 3-nya ya. Karena mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang di sini ya, tapi kalau saya sih nggak terlalu percaya soal angka-angkaan ya. Kita lebih percaya kepada lebih menjaga integritas, itu tadi hal yang disebutkan sebelumnya gitu. Mau nomor 1 jangan jadi jumawa merasa akan jadi nomor 1 ya, atau nomor 3 merasa paling bontot, tetapi kalau ternyata memang kualitasnya lebih baik ya, misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dapat nomor 3 pun itu bukan masalah yang gimana sekali ya. Mungkin barangkali kalau Indonesia mungkin ada yang kotak-atik angka ya, tapi buat kami rasanya sih bukan itu yang jadi masalah utama gitu loh. Oke, kalau nomor bukan masalah utama Pak, pasangan mana berarti Pak yang akan menjadi kayaknya harus akan menjadi rival berat nih Pak untuk perolehan suaranya Pak? Kalau ngobrol-ngobrol ya, dan ngobrol-ngobrol ya, jangan ngobrol-ngobrol bilang dari mana. Kalau saya bilang pasangan yang terus-menerus menukik ya, dari beberapa kali survei konsisten menukik,
kalau kita di sini ngobrolnya lama-lama bohirnya juga ketar-ketir sendiri gitu loh. Ini udah saya dukung segala macam, ini orang bakal menang nggak nih? Akhirnya bisa bail out gitu loh, bisa atau bisa tarik ke dukungan gitu loh. Makanya, tapi saya kan sendiri bukan seorang politisi yang memang politisi ya, yang akhirnya bisa berteori bahwa nanti akan ada langsung satu putaran dan seterusnya. Tapi kalau dari segi hitung-hitungan politik dan dukungan logistik, apalagi terutama kan kita tahu sebenarnya kan pemilihan pilpres dan wakil presiden ini kan syarat kepentingan sana sini ya. Mereka yang punya kepentingan untuk mendukung salah satu calon dan mau jadi bohirnya gitu, akhirnya kadang-kadang harus mikir-mikir juga nih kalau calonnya itu nggak menjual gitu. Walaupun saya lihat dengan keadaan sekarang kita mesti hati-hati karena bukan nggak mungkin keadaan itu akan nggak sepenuhnya betul gitu loh, gitu kira-kira. Tapi tetap harus hati-hati. Oke, siap Pak. Berarti yang dikhawatirkan justru dari kader yang pernah didukung ya Pak ya? Bisa aja. Oke, Pak Anton, terima kasih ya Pak obrolannya. Iya. Lihat aja kalau kita mau dukung apa ya, sponsorin gitu ya, seseorang untuk ikut perlombaan, kebetulan ada teman-teman di sini yang ikut formula gitu ya. Kalau terus sponsorin orang yang nggak menang-menang, susah menang gitu kan, lama-lama kan buang-buang ini juga, buang-buang resource juga gitu loh kira-kira. Oke, gitu. Siap. Pak Anton, makasih banyak ya Pak obrolan kita sore ini ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih juga Mbak Pia. Siap, sama-sama Pak, itu dia. Di Jakarta. Siap, salam kembali Pak. Juga ya. Oke, terima kasih. Ya Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Pak Anton terkait dengan kelompok Australia for Ganjar yang sudah menyatakan dukungan mendukung Ganjar Mahfud dari Australia. Kita sama-sama nantikan juga Tribuners terkait dengan pengundian nomor urut para capres dan cawapres. Kita sama-sama menunggu siapa yang akan mendapatkan nomor urut 1, 2, ataupun 3 ya Tribuners ya. Sekian On Focus hari ini Tribuners. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube tribunnews.com. Saya Apfiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.